Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sepertinya ada yang mengganggu pikiran Mbak Tias sehingga Mbak Tias datang ke ruang BK menemui Ibu. Iya, Bu, tapi saya merasa ragu dan takut untuk bercerita kepada Ibu. Loh, kenapa? Di sini Mbak Tias tidak perlu khawatir karena di sini rahasia Mbak Tias aman dan juga tentunya Ibu akan merahasiakan apa yang sekiranya nanti kita bicarakan pada pertemuan hari ini. Dalam konseling itu juga terikat kode etik sehingga Mbak Tias tidak perlu takut ataupun juga ragu gitu ya Mbak Tias. Apa benar begitu, Bu? Iya benar begitu Mbak Tias. Jadi jika Mbak Tias ini ingin bercerita, tentunya Ibu persilahkan, tidak usah dipendam terlalu lama. Dengan Mbak Tias bercerita, nanti Mbak Tias bisa merasa lebih lega. Baik, Bu. Nah kalau begitu bisa Mbak Tias ceritakan kepada Ibu. Sebenarnya saya kerap jalan-jalan dengan teman-teman saya. Kami kerap nongkrong-nongkrong dan belanja. Oh begitu. Mungkin Mbak Tias bisa lanjutkan lagi ceritanya lebih detail gitu. Sekarang saya kerap berbelanja suatu hal yang sekiranya tidak terlalu penting. Hal itu membuat saya tidak bisa menabung seperti biasanya. Ketika Mbak Tias ini bersama teman-teman, bagaimana perasaan Mbak Tias? Saya merasa senang mendapat teman-teman yang baik seperti mereka. Mereka juga ramah, bahkan mereka mempunyai empati yang tinggi dengan teman-teman. Jadi Mbak Tias ini sekarang kesulitan menabung karena uangnya sudah digunakan untuk membeli barang-barang tertentu gitu ya, yang sekiranya itu bukan menjadi kebutuhan yang mendesak gitu ya Mbak Tias? Iya, Bu, biasanya dengan uang tabungan tersebut bisa saya belikan sesuatu yang benar-benar saya inginkan dan butuhkan. Namun sekarang tidak lagi. Jadi Mbak Tias juga mengatakan bahwa uang sakunya habis gitu ya Mbak Tias. Kemudian di sini Mbak Tias itu membelikan barang bersama teman-teman. Apakah di sini Mbak Tias ada paksaan dari teman-teman gitu? Gimana Mbak Tias? Sebenarnya tidak, Bu. Kenapa Mbak Tias ini langsung membeli gitu? Begini, Bu, saya merasa tidak enak dengan teman-teman. Saya juga tidak mau mereka menatap dengan rasa belas kasihan kepada saya dan hanya bisa mengikuti mereka berbelanja saja. Ketika Mbak Tias ini membelinya, apakah perasaan Mbak Tias itu senang atau bagaimana? Saat membeli saya merasa bangga, Bu. Barang yang saya beli adalah barang-barang kekinian sekali. Hal itu membuat saya merasa seperti mereka yang selalu tampil dengan barang atau pakaian terkini. Oh begitu ya Mbak Tias. Nah misalnya Mbak Tias sudah membeli barang kan, kemudian barang tersebut dibawa pulang ke rumah, apakah perasaan Mbak Tias juga semakin senang atau sebaliknya? Hal itu membuat saya kepikiran terus. Saya merasa ini bukan diri saya. Kenapa Mbak Tias mengatakan bahwa sekarang ini Mbak Tias tidak menjadi diri sendiri? Karena itu bukan hal yang biasanya saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya senang bisa menyisihkan uang saku untuk membeli barang yang diinginkan, berpakaian yang selayaknya, tidak menuntut berpakaian dengan style kekinian. Nah dari pernyataan Mbak Tias itu tadi menunjukkan bahwa Mbak Tias ini kehilangan jati diri ketika bersama teman-teman. Selain itu Mbak Tias juga tidak ingin diperlakukan berbeda dari teman-teman dan menganggap teman-teman Mbak Tias itu baik gitu ya. Nah di sini Mbak Tias juga mengalami perubahan yang awalnya itu lebih sederhana menjadi lebih kekinian karena membeli barang-barang tertentu. Namun di sini juga berdampak negatif pada uang saku Mbak Tias menjadi tidak tersisa sehingga tidak bisa untuk ditabung kembali. Apakah Mbak Tias di sini pernah mencoba menjadi diri sendiri ketika bersama teman-teman? Pernah. Nah, lalu bagaimana reaksi teman-teman? Mereka tetap seperti biasanya, tapi saya tidak tahu jika saya tetap menjadi diri saya sendiri, bisa saja mereka akan meninggalkan saya. Oke, di sini Mbak Tias tenang dulu. Mungkin Mbak Tias bisa ceritakan kepada Ibu reaksi seperti apa yang teman-teman itu tunjukkan seolah-olah itu meninggalkan Mbak Tias. Sebagian teman-teman mulai jarang mengajak saya mengobrol. Oh gitu. Mungkin ada lagi Mbak Tias?
Sejauh ini hanya itu yang teman-teman saya lakukan kepada saya. Mungkin di sini Mbak Tias coba renungkan dan juga pikirkan lagi. Mungkin teman-teman Mbak Tias itu ada alasan tertentu, misalnya itu tidak ada topik untuk dibicarakan sehingga tidak ada obrolan antara Mbak Tias dan juga teman-teman Mbak Tias. Apa iya seperti itu? Nah, di sini mungkin Mbak Tias terlalu cepat untuk menyimpulkan dan juga berpikir negatif terkait dengan hal tersebut. Ada yang mengganggu pikiran Mbak Tias lagi mungkin? Sebenarnya Iya Mbak Tias, ada yang ingin disampaikan lagi? orang tua saya sudah mengetahui perilaku saya yang sering menghabiskan uang saku untuk berbelanja atau digunakan nongkrong. Hal ini membuat saya kerap dinasihati supaya menggunakan uang sesuai kegunaannya saja. Nah, setelah Mbak Tias ini mendengarkan nasihat dari orang tua, di sini mungkin Mbak Tias sudah punya pikiran, mungkin apa yang nantinya Mbak Tias akan lakukan? Bagaimana ya Bu? Tapi saya juga tidak mau membuat orang tua saya kecewa. Di sini ternyata rupa-rupanya Mbak Tias bingung gitu ya terkait dengan kondisi seperti ini. Benar Bu, sulit memutuskan hal ini. Di sini mungkin Mbak Tias bisa menjelaskan secara singkat dari pernyataan sebelumnya. Saya senang bisa berteman dengan teman-teman saya, walaupun saya harus merelakan uang saku habis untuk nongkrong atau belanja sesuatu yang tidak penting, sehingga tidak bisa menabung. Hal ini saya lakukan karena takut kehilangan teman-teman. Tindakan tersebut menjadikan saya tidak menampakkan jati diri yang sebenarnya. Di lain sisi, saya sudah mengecewakan orang tua karena tidak bisa menggunakan uang saku dengan baik. Beberapa waktu lalu Mbak Tias ini mengatakan bahwa Mbak Tias senang bersama teman-teman. Namun jika dilihat dari raut wajah Mbak Tias yang sekarang itu menunjukkan yang sebaliknya. Mereka memang begitu Bu, tapi saya sendiri tidak tahu tindakan yang saya lakukan ini benar atau salah. Mbak Tias tidak ingin kehilangan teman-teman gitu ya, dan juga tidak ingin mengecewakan kedua orang tua Mbak Tias karena sudah melihat apa yang terjadi pada Mbak Tias, perubahan yang terjadi gitu ya. Ya seperti itu Bu, ada dua hal yang harus saya pertahankan karena keduanya sama-sama penting bagi saya. Oke, Mbak Tias ini terlalu berpikir negatif dan juga khawatir terkait pada suatu hal yang sekiranya itu belum terjadi. Nah, Mbak Tias takut kehilangan teman-teman gitu ya. Selain itu, Mbak Tias juga tidak menunjukkan jati dirinya, sehingga di sini Mbak Tias itu berperilaku seolah-olah itu seperti teman-teman lainnya. Dan juga di sini Mbak Tias secara tidak sengaja itu mengecewakan kedua orang tua. Saya tidak menyadari akan hal tersebut. Dalam hal ini, saya mengharapkan jalan keluar yang terbaik. Oke, mari kita bicarakan bersama Mbak Tias. Mungkin dengan satu solusi nanti bisa membantu Mbak Tias untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apa yang Mbak Tias rasakan pada hari ini? Mungkin di sini Mbak Tias sudah berpikir apa solusi yang sekiranya Mbak Tias gunakan? Baik Bu, pilihan pertama saya akan tetap berteman dengan mereka. Namun saya perlu membiasakan diri untuk menjadi diri sendiri dan tidak membeli sesuatu yang tidak mendesak dan bisa menabung. Dengan demikian, saya tidak akan mengecewakan kedua orang tua saya. Pilihan kedua, saya mencari teman yang sesuai dengan kebiasaan serupa dengan diri dan orang tua tidak kecewa. Oke, mungkin kita bisa diskusikan bersama dari beberapa alternatif solusi yang Mbak buat. Mungkin solusi apa yang sekiranya itu Mbak Tias bisa pilih dari kedua itu? Saya lebih memilih pertama karena tidak mudah mencari teman dan saya akan berusaha menjadi diri sendiri. Oke, jika Mbak Tias ini benar-benar yakin dengan keputusannya, Ibu yakin Mbak Tias bisa untuk melakukannya dengan usaha yang sungguh-sungguh, hasil pun juga tidak akan mengecewakan. Gitu ya, Mbak Tias. Bagaimana alternatif yang tadinya Mbak Tias pilih itu bisa berhasil? Saya harus yakin dengan keputusan dan diri saya sendiri bahwa hal ini bisa dilalui. Saya akan menemui teman-teman dan bersikap seperti biasanya. Hanya saja saya perlu menahan diri untuk tidak menyerupai mereka.
Selain itu, saya akan berbicara dengan orang tua akan hal ini. Oke, sepertinya di sini Mbak Tia sudah percaya diri ya, yang tadinya belum percaya diri, sekarang sudah terlihat dari keputusan Mbak Tias. Iya Bu, sepertinya begitu. Terima kasih atas dukungannya. Oke, dari pembahasan kita tadi yang sebelumnya sudah panjang lebar gitu ya Mbak Tias, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya untuk memperbaiki suatu keadaan tentunya kita membutuhkan satu solusi yang tepat. Di sini Mbak Tias itu kan awalnya merasa takut gitu ya, kehilangan teman-teman. Selain itu Mbak Tias juga tidak menunjukkan jati diri bersama teman-teman dan juga mengikuti pola perilaku yang dialami teman-teman. Nah, di sini secara tidak langsung juga mengecewakan kedua orang tua. Namun di sini Mbak Tias juga sudah mengambil keputusan yaitu tetap bersama teman-teman. Tapi di sini Mbak Tias harus menunjukkan jati dirinya sehingga orang tua juga tidak kecewa gitu ya Mbak Tias. Nah, setelah kita membahas ini panjang lebar, bagaimana perasaan Mbak Tias? Saya merasa lebih lega telah mengutarakan apa yang mengganggu pada diri saya dan merasa lebih senang. Oke, kita kan sudah ngobrol panjang lebar ya Mbak Tias. Nah, dari sini mungkin Mbak Tias bisa menyimpulkan dari pertemuan hari ini. Saya merasa tidak percaya diri dengan diri sendiri ketika berteman, sehingga saya berusaha menyerupai mereka agar mereka tidak meninggalkan saya. Hal itu bermula karena berpikir negatif dan khawatir yang berlebihan, karena tindakan yang saya lakukan salah dan berulang membeli barang-barang yang dirasa tidak dibutuhkan sehingga berujung pada pemborosan serta orang tua kecewa dengan saya. Untuk menyelesaikannya, saya memilih untuk percaya diri sebagai diri sendiri saat berteman dengan teman-teman dan tidak boros. Akan belanja bila yang perlu saja. Hal ini menjadi pelajaran bagi saya bahwa pertemanan tidak didasarkan pada materi saja. Namun bagaimana seorang bisa menerima kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Perbuatan saya kurang tepat, saya hanya perlu menyadari untuk menjadi diri sendiri. Hidup dengan apa yang dimiliki tanpa harus mengeluh dan tidak menyia-nyiakan pada hal yang tidak penting. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti saya. Oke, sini berhubung Mbak Tias juga sudah yakin dengan keputusannya, Ibu percaya dengan Mbak Tias bisa untuk melakukannya. Nah, berhubung di sini juga sudah selesai, itu ya sesi konselingnya. Mungkin bisa kita akhiri pada pertemuan hari ini. Semoga dari pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi Mbak Tias, gitu ya. Ya, saya rasa diskusi ini cukup membantu saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Ya, sama-sama Mbak Tias. Mungkin kalau Mbak Tias ada keluhan lagi, nanti bisa datang menemui Ibu gitu ya. Tidak usah sungkan-sungkan, pintu kami terbuka untuk teman-teman semuanya. Ya, lain kali saya akan berkunjung, Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.